kita di sini kembali di channel Material ya, supaya material tidak menjadi alien. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Materialien. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas material maju yaitu Smart Textile beserta pengaplikasiannya. Nah, di episode terakhir kali ini, kita akan membahas mengenai material lainnya yaitu Super Hydrophobic. Diskusi kali ini akan dipandu oleh Kak Rafid. Selamat menyaksikan. Halo semua, kembali lagi bersama aku Rafid. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari anak-anak S1 Teknik Material ITB. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Asid 13722 025. Nama Yusuf Andiko Putra Wardana. Saya Fadlan Muhammad Zaya. Saya Andika Hadi. Saya Dia Pro. Di sini kami bakal berdiskusikan suatu topik tentang super hydrophobic material. Nah, kira-kira apa sih itu? Kan mungkin masih asing ya di telinga kita. Mungkin boleh kira-kira apa sih super hydrophobic material itu? Oh, kalau dari segi bahasa ya, hydrophobic itu artinya hydro air, phobik itu takut gitu kan. Jadi secara nggak langsung artinya itu material yang sangat takut dengan air gitu. Atau kalau misalnya secara istilah berarti super hydrophobic ini material-material yang mampu menahan air atau tidak menyerap air. Oke Kak, halo semua. Jadi menurut saya itu material super hydrophobic itu adalah material yang tidak dapat terserap atau tidak dapat menyerap air karena dia memiliki sifat-sifat yang unggul dibandingkan material yang lain. Nah, kira-kira kenapa sih kayak gimana ya? Apa sih kira-kira ada kayak syarat khusus gak sih tentang yang tadi itu? Ada syarat khususnya, ada 3 nih. Yang pertama itu sudut kotak airnya itu tidak harus lebih besar dari 150 derajat. Kemudian dari sudut kotaknya dia harus kurang dari 1000 derajat, dan sliding angle-nya dia harus kurang dari 5 derajat. Jadi lanjut, sudut kontak air itu merupakan sudut antara air dengan permukaan, air dengan udara, sama air dengan permukaan dengan udara. Oh, misalnya di alam sendiri nih, kira-kira bisa di mana tuh kita lihat fenomena kayak gitu? Kayak mungkin teman-teman masih belum kebayang nih. Kayak contohnya di daun talas kayak. Jadi kayak kalau kalian coba di daun talas, misalkan kalian tuangin air, dia nggak bakalan nempel atau daunnya bakal basah gitu. Jadi airnya bakal bisa muter-muter di atas daunnya gitu. Kalau di Iya, jadi kalau diukur di atas, iya tetap di atasnya masih kayak bulat gitu. Jadi kayak ada balon air yang bisa kita buat main gitu di atas dari daun talasnya itu. menarik banget ya, berarti kayak kalau misalnya kita lihat kayak certifying juga sih, Iya. lumayan. Yang bisa buat mainan juga kan. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gitu tuh ada keunggulannya apa aja sih? Emang itu kenapa jadi menarik? Kenapa sampai orang nggak main ini jadi super gitu? Kira-kira tahu nggak kenapa? Ya, jadi Kak, kenapa ada super hidrofobik itu? Yang pertama, karena kan air itu bisa menyebabkan korosi Kak, dan air itu juga ketika menempel pada suatu benda dia bakal terbekas jadi jamur air kan, jadi sehingga kotor. Nah, keuntungannya super hidrofobik ini air nggak nempel. Ketika air nggak nempel, jadi dia nggak kotor dan nggak kena korosi gitu Kak. Berarti keren banget ya. Iya, keren banget Kak. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi udah ada nih berbagai keunggulan kayak tadi gitu, itu bisa dijadiin apa aja sih? Kira-kira aplikasinya bisa jadiin apa aja? Aplikasinya tentu saja banyak ya. Jadi seperti yang tadi keuntungannya, dilihat di keuntungannya. Jadi kalau anti korosi berarti kita bisa membuat coating anti korosi untuk pipa-pipa sehingga dia terlindungi dari baik dia udara, kelembapan, ataupun kalau dia di dalam tanah, dia kan tanah bisa lembab juga. Jadi dia terlindungi dari tanah itu. Selain itu juga karena dia penolak air, jadi dia bisa memiliki sifat yang self cleaning, dimana kalau kita membuat kita cat dinding, kalau kita menumpahkan air atau kopi itu kita bisa menjaga dindingnya tetap bersih. Selain itu juga kita juga bisa membuat
coating untuk windshield seperti misalnya di pesawat ya. Jadi kalau di pesawat kan biasanya bisa ada hujan ataupun ada udara yang dingin. Jadi kalau dengan menggunakan cat itu, menggunakan lapisan itu, kita harus menjaga windshield jendela-jendelanya tetap bersih tanpa ada es yang terbentuk di jendelanya. Bisa juga dijadiin coating buat dia melindungi satu permukaan yang emang nggak boleh ada airnya. Misal alat-alat medis itu kan nggak boleh lembab gitu kan biar bakteri yang muncul. Jadi dia bisa buat nge-coating si alat-alat medis tadi. Terus menariknya juga seperti itu, materialnya bisa juga digunakan buat nge-coating alat-alat industri yang ada di pabrik agar dia tidak gampang terkena korosi. Material dari super hydrophobic itu ada beberapa seperti zinc oxide, titanium oxide, dan biasanya material super hydrophobic itu non polar. Kenapa material super hydrophobic itu non polar biasanya? Karena material dengan ikatan non polar itu memiliki sifat yaitu untuk mencegah material polar seperti air. Tanah liat itu sebenarnya termasuk salah satu contoh material yang super hydrophobic ya. Karena dia itu kan nggak boleh basah, jadi dia tuh dia tidak menyerap air tersebut. Kalau misalnya cara bikinnya nih supaya jadi tadi super hydrophobic ini itu gimana? Mungkin sedikit teknis untuk teman-teman yang di itu, tapi ada beberapa metode, ada 4 setahu saya. Level by level disposition, electrochemistry disposition, ada juga sol gel method untuk pembuatan. Pasti di masa depan juga masih bisa lebih banyak lagi ya. Tapi kira-kira nih ada tantangan atau kekurangan sendiri nggak sih kalau menurut kalian dari pengembangan material super hydrophobic ini? Mungkin ini kan super hydrophobic ini kan salah satu syarat itu dia harus dalam ukuran nano. Dan menurut saya tuh kalau misalnya udah ukuran nano itu banyak tantangannya ya, gara-gara kita harus bermain dengan zat-zat ataupun unsur-unsur yang dalam ukuran sangat-sangat kecil, dan itu sangat sulit untuk direkayasa. Dan di situ mungkin salah satu kesulitan untuk mengembangkan super hydrophobic. Dan juga ada kayak ada beberapa unsur-unsur yang juga tidak mungkin dijadikan super hydrophobic. Untuk aku ini sama kayak teman-teman yang juga angkat. Jadi kan tadi kayak dari proses manufakturnya itu ribet, karena dia harus berukuran nano, juga dari segi dia perawatan atau maintenance-nya, dan juga dari segi biayanya. Berarti ternyata untuk pengembangan material ini juga masih terdapat beberapa kendala ya. Iya. Oke, dan mungkin cukup segitu aja nih ya dari sesi diskusi kita nih hari ini. Mungkin dari kalian ada kayak kalimat terakhir untuk ini disampaikan kepada teman-teman di YouTube. Siapapun bebas. Mungkin kalau belajar material itu kadang nggak penting, tapi kalau misalnya kita pelajarin, ternyata semua itu ketemu sama materialnya. Betul banget tuh. Padahal juga. Ya karena emang yang dibilang Nabi tadi banyak orang yang masih ngeremahin material. Saya harapnya itu orang-orang teman-teman di sebelah sana lebih bisa untuk memandang ini material itu, karena emang segala sesuatu yang ada di dunia ini yang di kehidupan sehari-hari ini emang sangat bergantung pada material. Ria gimana? Ya kayak dari kata-kata itu, without material there is no engineering. Jadi semuanya itu bergantung sama material. Jadi walaupun kelihatan sepele tapi material itu penting. Tadi saya Kalau untuk sih kita tetap harus belajar material, karena kita tahu perubahan teknologi itu kan selalu diawali dengan perubahan material itu sendiri. Jadi dengan kita mempelajari ilmu material, kita juga bisa menjadi orang-orang yang terlibat dalam perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan, dan dengan ini selesai sudah podcast edisi aplikasi khusus material dalam mata kuliah pengenalan teknik material. Jangan lewatkan konten menarik lainnya seputar dunia teknik material di channel Material Yen. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.